Tadi Nisa sudah cerita sedikit ya mengenai masa kecil, masa lalu ya. Kalau tadi bicara bahwa ibu seorang ART, pada saat itu Nisa sudah lahir atau belum? Jadi memang saat tinggal di rumah, jadi memang perjalanan orang tua tuh cukup berat sampai akhirnya kita tinggal di rumah orang. Itu sudah, jadi aku dari besar dan lahir itu di rumah orang tersebut gitu. Orang itu dulu disebut majikan gitu Ya ya? bahasa kita majikan kali ya. Oke, tinggal di situ. Tinggal di situ, tinggal dan besar di situ. Jadi ibu, mama biasanya sambil bersih-bersih rumah besar banget Mendy. Biasanya rumah-rumah gedongan gitu ya. Dan kita tinggal ada rumah kecil di sebelahnya. Jadi mama biasanya sambil bersih-bersih rumah sambil ngejagain anak-anaknya kayak gitu. Waktu itu ayah ada di mana? Bapak udah kita tinggal sekeluarga sama kakak, waktu itu kakak sama aku. Tapi bapak udah mulai kerja jadi tadi yang bersih-bersih di sekolahan. Dan itu juga sekolahannya yang majikan itu juga yang punya gitu. Baik, menarik ya. Jadi sampai usia berapa Nisa masih tinggal bersama tuan rumah? Sampai aku SMP, mau masuk SMP kita pindah, kebetulan alhamdulillah aku masuk sekolah menengah negeri, sekolah SMP negeri. Jadi waktu itu memang mama itu maunya kenapa merantau, sebenarnya ada ceritanya juga, kenapa merantau jauh-jauh. Karena memang kondisi kalau kita bicara di kampung ya, karena kan asalnya orang tua dari kampung, itu pendidikan tuh susah. Jadi memang mimpi dari mama sama bapak itu adalah untuk agar anaknya itu bisa sekolah lebih baik dari mereka. Maka dari itu waktu aku dapat SMP negeri, akhirnya alhamdulillah orang tua sudah bisa menabung dan kita pindah keluar dari rumah majikan kita itu. Baik, ada pertanyaan yang sensitif. Mungkin teman-teman juga pernah merasakan ya, ketika aku tidak seberuntung mungkin temanku atau orang tua temanku. Apa yang Nisa rasakan dan bagaimana mengeliminir perasaan bahwa aku ini hanya anak pembantu rumah tangga atau ART? Alhamdulillahnya untungnya dari kecil, nggak tahu mungkin ini juga karena melihat secara langsung gimana kerja keras dari ibu, karena memang mama itu tiap hari kerja di rumah tersebut, jadi bisa ngelihat gimana beratnya. Pribadi sih nggak pernah ngerasa malu sih Om Mendy selama seingat waktu masih kecil. Dan beruntungnya tidak mengalami experience bullying selama sekolah dasar. Ada 1, 2, 3 anak pembantu itu pernah. Tapi memang aku tipikal yang nggak hard feeling, jadi nggak inget sama sekali punya perasaan atau experience dibully selama masih kecil. Justru apa yang ada di kondisiku waktu itu adalah membuat aku akhirnya menjadi motivasi. Gimana caranya agar aku bisa menjaga amanah dari orang tua itu adalah pendidikan. Yaitu karena mereka sudah jauh-jauh dari kampung merantau untuk kehidupan yang lebih baik atau pendidikan yang lebih baik, bagaimana caranya agar aku sebagai seorang anak bisa mewujudkan mimpi itu. Jadi justru lebih kontradik ke arah semangat. Oke, Nisa berapa bersaudara? Aku anak kedua dari 3 bersaudara. Nah, bagaimana perjalanan hidupmu untuk menghargai pendidikan dan mengejar cita-citamu? Aku rasa bisa sampai di titik ini sebenarnya besar pengaruh dari kerja keras orang tua aku, karena memang ibu atau mama itu selalu memprioritaskan, tadi ya mungkin kalau bicara gaji ART berapa ya, walaupun aku pun nggak tahu gitu standarnya berapa, tapi ibu selalu meng-manage dengan baik. Sebagaimanapun selalu yang diprioritaskan adalah pendidikan, iuran atau bayaran. Jadi salah satu titik balik yang membuat aku akhirnya tahu bahwa bisa ya kita itu menjadi orang besar. Sebenarnya salah satunya itu waktu itu Kick Andy Show. Tadi aku juga sudah menyampaikan ke Om Andy. Pernah nonton waktu zaman SMP, ternyata orang dengan background apapun tuh bisa menjadi orang besar. Lalu salah satunya lagi adalah ketika aku SMA. Di waktu SMA itu aku dipertemukan dengan teman-teman yang background ekonominya kebetulan sama. Akhirnya dipertemukan dengan sebuah pertemanan yang memang juga akhirnya membawa ide bahwa
kita itu bisa masuk ke perguruan tinggi negeri, kita itu bisa kuliah di luar negeri. Jadi teman-temanku ini kita semua sama-sama penerima beasiswa, namanya beasiswanya adalah beasiswa bidik misi. Kami sama-sama keterima S1, hampir kebanyakan dari kami juga masuk Universitas Indonesia akhirnya. Jadi teman-teman lah yang akhirnya memberikan gambaran aku untuk bisa sampai ke perguruan tinggi negeri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.